Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran besar, panjang 107 cm, lebar 73 cm, dan tinggi 74 cm. Dengan desain seperti mobil pemadam kebakaran, MVP Toys MOB 2035 Fire Truck. Waktu gue bikin video ini, gue masih susah menemukan mobil aki ini di marketplace. Gue rasa mobil aki ini bakal dijual mulai dari 2,9 jutaan sampai 3,5 jutaan. Hanya ada satu pilihan warna, merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan sirine. Jok terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 ampere hour. Dinamo penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur pada remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power yang sekaligus tombol lampu, tombol maju mundur, tombol ayun, tombol sirine, indikator baterai aki dalam analog, tombol pengaturan musik, soket aux, soket USB, dan soket charger. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. MOB 2035 adalah mobil aki dengan desain mobil pemadam yang paling ganteng yang pernah gue review. Logo Mercy yang ada di bagian depan mobil jelas menambah kesan mewah. Entah gue doang yang ngerasa apa gimana, kalau untuk mobil aki dengan lisensi Mercy di ukuran besar dan fitur-fiturnya yang seperti ini, rasanya terlalu murah kalau dijual di range harga segini. Dalam paket pembeliannya sudah termasuk dua buah kon sebagai aksesoris pelengkap yang bakal membuat si kecil merasa seperti pemadam kebakaran sungguhan. Mungkin kalau ada semacam selang mainan, bakalan lebih seru lagi. Dilihat dari posisi setirnya yang di tengah dan ruang geraknya, gue rasa mobil aki ini memang didesain untuk kapasitas satu anak. Kaca pintu yang naik sampai ke atas akan sedikit mengganggu ketika si kecil sedang memutar setir. Oh iya, kalau diperhatiin ada sedikit celah di bagian atas pintu di dekat engselnya. Entah memang didesain seperti ini apa gimana, gue kurang paham. Tapi gue rasa akan lebih rapi kalau celah selebar jari tangan gua ini bisa ditutup rapat. Adanya lampu sirine dan tombol suara sirine melengkapi mobil aki ini dengan konsep pemadam kebakaran. Lampu sirine pada mobil aki ini hanya akan menyala ketika suara sirine dinyalakan. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis tapi sayang belum bisa diatur maju mundurnya untuk menyesuaikan postur tubuh si kecil. Adanya fitur anti kejut dan adanya shock breaker di keempat rodanya, di mana di kedua roda belakang terasa empuknya pas dan dalam, sedangkan di roda depan terasa nyangkut dan dalam. Menurut gua MOB 2035 masih bisa untuk diajak bermain di permukaan yang tidak rata. Lagi-lagi gua tidak menemukan beban maksimum di buku petunjuknya. Gua udah coba cek di stiker yang di dekat pintu, tapi tidak ada keterangan mengenai beban maksimumnya. Kalau gua disuruh nebak, dilihat dari 4 buah dinamo penggerak dan penggunaan aki 12 volt, gue rasa beban maksimum dari mobil aki ini bisa mencapai 40 kg. Buat kalian yang tahu pasti berapa beban maksimumnya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau dilihat dari tombol ayun yang ada di dashboard, menunjukkan kalau fitur ayun dari mobilnya sendiri sudah ada. Tapi sayang sekali, MVP Toys melakukan kesalahan yang sama, di mana fiturnya ada tapi tidak ada gearbox ayunnya. Padahal, di tiang besi as roda belakang sudah ada bunga di bagian tengahnya untuk disambungkan ke gearbox langsung. Gue rasa kalau memang tidak diberi fitur, sebaiknya tombol ayun di dashboard dan bunga sambungan ke gearbox ayun sebaiknya dihilangkan supaya nggak terkesan tidak lengkap. Waktu gue coba putar setir, terasa gearbox setirnya nyangkut. Nyangkutnya gearbox setir ini akan membuat setir terasa sedikit lebih berat ketika diputar secara manual. Adanya case pada aki membuat kalian tidak harus memarkir mobil aki di dekat colokan listrik untuk dicas. Karena aki bisa dicas di luar mobil langsung dengan charger bawaannya. Tidak adanya tombol pengaturan kecepatan, tidak adanya tombol 4 wheel drive, 2 wheel drive,
tidak adanya tombol manual remote control, dan belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil Aki ini. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil Aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.